Belum. Apa? Kembali lagi dengan Koko Cuan. Kembali lagi dengan Koko Cuan. Gila Koko Cuan. 456 HP. Pure turbo. Oh, udah upgrade turbo. Udah. Jadi kalau BMW yang 3000 cc inline six biasa mainnya pure ya. Biasa pakai pure. Cuman Merek itu merek. itu merek turbo. Merek turbo. Cuman Jadi- kan kalau ini kan yang masih mesin WSGT kan masih PWG. Ya. Yang PWG ini biasa kalau stage 2 pun jarang yang nyampe 400, palingan cuma 390, 380. PWG kepanjangannya apa? Pneumatic wastegate. Oh, oke. Nah, kalau yang 2014 ke atas kayak di 435, 235 sama X-Drive yang kayak Kote dipakai tuh, itu kan udah electronic wastegate, udah EWG. Itu bisa 420, 430 HP. Lebih gede. Tapi ini gede hasilnya. Ini udah pure, Bos. Oh, udah Kita upgrade. ngomong stage 2 standar. Iya, ini udah upgrade turbo. Udah Mahal ini pure. 60 70 juta. Iya. Ya, Tapi biasanya yang main BMW pasti upgrade-nya pure ya. Rata-rata pasti pure. Oke. Karena Berarti- pure casingnya standar, tapi dalemannya di hybrid sama dia. Iya. Berarti ini 335, mesinnya N55 PWG. single turbo. Ya, twin scroll turbo, tapi masih pneumatic wastegate. Gila. Sama M3 lu gimana? Beda ya, beda mesin ya. Kan M3 gua S55, M3 lu dyno ini dapat berapa? 550. Oh ya masih jauh lah. Iya. 100 HP lebih tinggi. Tapi kan gua masih turbo standar. Gila, sombong kali lu. Iya, kan kita nggak mampu, Bos, beli pure mahal. Satu aja udah 70 juta. Kalau dua, berapa? Kan turbo 2. Oh iya bener juga. Iya, 140 juta turbonya. Mendingan beli LCGC buat latihan di Sentul. Oke. Tapi Kenapa? ini udah oke banget lah ya. Ini udah oke banget lah untuk. Cuman ini belum upgrade fuel pump, makanya powernya masih segini. Oke. Kalau udah upgrade fuel pump, pump bisa 500 lebih. wah itu sadis sih. 500 kecil ya. Iya, buat mobil seri 3 biasa ya. Bukan Iya. M. Ya 500 HP di Dynomax kenceng. Kencang, cuman ya problemnya lu kalau ini saranin sih ganti LSD. Kalau power udah segini enaknya ganti LSD. Karena kan kebetulan 335 begini nggak ada LSD. Mungkin orangnya udah ganti LS ini sering turun di drag race juga dia. Oh, gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu. Tadi gua cuma disuruh bacain doang kan sama lu. Oke, Koko. Siap. Balik lagi bersama Koko Cuan. Oke, dalam episode kali ini Koko Cuan akan banyak request ya. Pada minta lu 1 jam bersama Koko Cuan. Jangan dong, kalau sejam kelihatan kita nggak ngapain. Oh gitu, tetap Iya, sibuk ya. Jadi tetap jadwalnya lu Waduh, ada telepon bro. jadi siapa ya? Nggak tahu nih. Trio Macan kali nelfon lu. Oh, dia belum ada afiliasi sama Terima Macan. Oke. Jadi ada pertanyaan apa nih yang? Udah mau mulai nih. Iyalah, ada mau pertanyaan apa nih, Sa? Oke. Ada yang nanya mendingan 2 KD atau 2 GD buat harian. Kebetulan gue pernah pakai dua-duanya. Oke. Gue pilih ini, 2 GD. Kenapa? Karena gue kan nggak butuh power gede-gede banget. Gue cuma butuh nyaman, better throttle response, terus handlingnya lebih enak, sama lebih irit. Nah ini 2 GD buat harian udah paling enak. Udah di remap ini ya? Udah dong, ini gua remap dari kilometer 500 waktu itu gua remap. Dapat berapa HP? Ini kemarin di Dynomax dapat 205 HP. Torsinya sampai 430 atau 440 gitu. Oke. Lumayan sih buat daily beater. Tetap irit juga ya? Kita bisa lihat nih kalau di sini gue 114. Oke. Apakah Grand Innova MT bensin di remap bisa jadi lebih irit plus kenceng? Kencengnya sih enggak ya. Kencengnya sih enggak. Lebih irit mungkin, tapi kita nggak bisa garansi juga. Karena kebetulan sekarang juga agak jarang kita remap yang bensin. Banyak kan remapnya diesel. Ya remap bensin paling naiknya 5-10 HP. Ya sekitar 5 sampai 8 HP lah kurang lebih. Ya nggak bukan big improvement. Jadinya ya kalau dibilang signifikan atau enggak sih. Oke.
Apakah turbo surging yang menghasilkan suara stu-tu-tu nggak bagus buat turbonya? Nggak juga lah. Kita di Eropa semua juga pakai begituan, nggak ada masalah sih. Iya, nggak masalah Nggak ya. masalah. Itu sebenarnya emang bener sih. Dia surging artinya udara baling-balingnya muter balik kan Iya, sebenarnya. muter balik dikit. Compressor surge. Compressor surge. Oke. Nggak masalah kok. Tanya Om, EGT itu apa? Exhaust gas temperature. Iya, jadi temperature. Nggak boleh ketinggian juga kan. Iya, nggak, kita sering ngomong EGT. Ya EGT itu exhaust gas temperature. Exhaust gas ya asap knalpot. Temperaturnya berapa yang keluar dari head gitu Keluar kan? dari head, betul. Iya, biasanya threshold atasnya 800 derajat gitu ya. Itu udah Oke. boleh lepas gas. Panther 2500 direct injection dikasih turbo bisa naik berapa HP? 30-40 HP feeling gua. Udah direct injection loh dikasih turbo. Iya. Mobil non turbo ini, Oh iya, mobil non turbo. non diesel turbo dikasih turbo. Dikasih turbo. Tergantung turbonya lah. Ya, cuman biasanya pakai turbo kecil. Kalau buat harian kan nggak mungkin pakai turbo gede. Iya, solarnya ya. Iya, Masalahnya sama- di solarnya. Sama fuel high pressure-nya juga kan kuat apa enggak, injektornya kan kita mesti lihat juga. Bagaimana potensi Isuzu MU-X? MX oke sih, biasa di remap naik 40 HP-an ya, kurang lebih. Tapi Udah banyak mesinnya, juga yang kerjain. Mesinnya di Max kan? iya. Tapi bukan di Max yang 4JJ tapi Bukan. mesin yang baru Mesin kan, yang baru. nggak sekuat yang lama. Jadi ibaratnya kayak Yang lama sih badak. GD-nya 4JJ. Betul. Oke. Kenapa yang main diesel rata-rata matic bukan manual? Soalnya kalau manual kan koplingnya otomatis mesti lu ganti. Begitu lu ganti, koplingnya jadi keras. Males pakainya. Habis itu juga rasio gearboxnya juga kan kalau misalnya manual pendek. Rasio gearboxnya lu lari 150 udah mentok RPM-nya. Iya, makanya lebih prefer Matic. Karena Matic gearboxnya, gear rasionya lebih panjang. Sebenarnya kalau mau main manual juga kuat. Thailand juga bikin koplingnya, tapi jadi keras ya, jadi nggak Keras, comfortable gitu capek, aja. bawahnya capek. Iya. Kalau kita ada option yang bisa cuma pakai satu kaki, kenapa kita harus pakai dua kaki? Oke, F30, 320 sama 330 beda internal kah? Apakah N20 masih layak untuk 5 tahun ke depan? N20 untuk 5 tahun ke depan sih sebenarnya kalau mau feeling gue sih enakan B48 ya langsung ya. Karena B48 itu penyempurnaan dari N20. Karena N20 internalnya agak sayur. Maksudnya kurang kuat internalnya untuk dimain-mainin agresif. 330 sama 320 itu beda internal. Jadinya kalau 320 itu kompresinya lebih tinggi daripada 330. Yang 330 kompresi lebih rendah daripada 320. Otomatis jadinya kita tuning juga boostnya bisa lebih tinggi. Terus habis itu mesinnya juga lebih awet. Torsinya juga lebih bagus. Jadinya kalau ada budget mendingan beli 330 langsung. Pajero Sport Exit standar. Kalau mau ganti knalpot, apa harus ganti open filter juga? Nggak perlu ya knalpot aja. Open filter beda sih kalau itu. Cuman kalau mau lebih enak sih ganti knalpot aja mendingan ya. Open filter sih pakai standar juga nggak masalah. Kalau mau remap sama Kotedi tapi lokasi di luar Jawa bisa nggak? Ada dealer yang di luar Jawa kan, kita bisa kontak OTD, tanya aja dealer yang di luar Jawa di mana gitu. Karena dealer networknya satu Indonesia udah hampir lengkap. Oke. Kota-kota gede. Pertanyaan buat Korobet, kenapa identitas Korobet sedikit dirahasiakan? Feeling gue takut pajak kayaknya. Takut pajak Takut bangke. pajak nih pasti nih. Hah? Kerobet takut pajak. Enggak lah. Ya kita orangnya pemalu cuy. Oh, Iya tapi kan sering nongol-nongol sekarang kayak misalnya kemarin kayak di drag race gitu kan nongol-nongol juga kan. Ya itu siapa tahu, siapa aja itu bisa siapa aja men. Orang kan nggak ada yang tahu itu siapa gitu. Bisa aja tuh gue punya body double, pemeran pengganti, ya kan? Oke. Kita kan nggak tahu. Terus bagus. Kalau bahan bakar buat 2GD dikasih solar biasa, oke nggak? Oke aja nggak masalah. Sebenarnya sih kalau kita ngomong soal deck sama solar biasa, kalau untuk awal-awal mah nggak ada masalah. Nah ini nanti penyakitnya keluar nanti abis 5 tahun ke depan. Jadi kalau lo beli mobil baru atau lo beli mobil second yang umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, itu lo mau hajar solar biasa juga nggak apa. Cuma nanti begitu udah 5 tahun ke atas, nah itu penyakit dalamnya baru keluar. Nozzle biasanya. Nozzle lah, piston lo mesti bongkar lah, banyak kerak gitu-gitu kan, macam-macam kan. Iya. Nah jadi cuman ini loh yang kalau gua untuk pribadi sendiri kayak misalnya ini 2GD gua pakai selalu Dex, nggak pernah pakai solar lain karena gua ngerasa powernya sih emang gak gitu beda jauh lah ya sama solar biasa kan, lu juga rasain gitu kan. Iya. Cuman halusnya itu mesinnya beda banget. Kalau misalnya mesin Avanza revnya di 7K,
bisa nggak sih dinaikin ke 8K kayak Honda Brio atau Honda Jazz? Gimana caranya biar bisa naik rev limitnya? Nah itu pertanyaan buat lu. Oke, gue jawab nggak bisa. Ya karena ya bisa aja kalau mau dinaikin, tapi nggak ada gunanya. Karena dia bisa valve float, artinya valve-nya udah ngambang, udah nggak Udah bisa, floating ya? udah nggak ngejar buka betul, tutupnya, betul. jadi nggak ada gunanya Iya, gitu. nggak ada guna. Kecuali ganti cam. Kalau misalnya ganti cam yang emang durasinya lebih tinggi, liftnya lebih tinggi, Iya. nah itu boleh naikin ke atas 8.000. Masuk Karena mobil-mobil NA ya powernya emang biasanya RPM-nya di RPM atas. Kayak kita ambil contoh Formula One ya. Dulu pas NA dia speednya sampai 20.000. Betul. Kalau sekarang cuma 11.000, 13.000, Iya, 13.000 ya kan? sekarang. Nah, 13-14.000. Ya, jadi kayak misalnya Honda Brio atau Honda Jazz, ya emang sebenarnya mereka juga nggak nyampe segitu. Paling dari factory ya cuma 6.800-an kan. Betul. Tapi ya Honda mungkin lebih terkenal dengan high revving, Ya, ya kan? karena VTEC itu terkenal kan, VTEC ini kan di atas kan. Iya. Atas. Tapi kalau misalnya mobilnya standar, kayak misalnya dulu Avanza gua yang 1.300 kita main NA, dibuka sampai 7.800, ya nggak ada gunanya. Di dyno juga powernya flat aja segitu doang. Iya, segitu jadi aja. Di atasnya nggak naik. iya, jadi mesinnya teriak, tapi nggak bikin power lebih. Yang ada cuman ntar komponennya makin lebih cepet aus. Betul. Tapi ada beberapa kesempatan di mana kita mau RPM-nya lebih panjang. Misalnya Napas kan? Iya, Napasnya lebih napasnya lebih panjang. Misalnya kalau buat anak-anak slalom, ya, anak-anak slalom itu atau anak-anak gymkhana, mereka kan mainnya gigi 2, gigi 3, gigi 1. Betul. Nah, yang paling penting itu gigi 2. Jadi mereka pengen buka sampai 8.000 supaya Langsung ngoper 3. nggak ngoper-ngoper terus gitu loh. Nggak usah ngoper Nah, tiga. kalau gitu boleh. Tapi kan itu kan spesial. Kalau cuma buat di jalan ya nggak usah. Nggak usah ya. Kan itu special occasion. Jadinya emang Iya. buat di balapan kan untuk track. Iya. Mas Anto kepala teknis CD Rev atau gimana? Iya, dia kepala bengkel di sini. Oke, jadi udah gue bilang ya, timnya ada 4 orang di sini. Iya, betul. Teddy bosnya, lu marketing, Iya. gua Lu media. media, Santo kepala bengkel. Oke. Kalau porting fungsinya apa? Ya biar udaranya lebih licin, masuknya lebih kenceng. Iya. Ya kan? Jadi kan gue udah bilang kalau apa mesin itu ya sebenarnya kayak pompa angin. Betul. Ya pompa Kalau angin. misalnya jalurnya lu licinin ya makin kenceng Iya, flow-nya. licinin dan gedein. Iya. Oke. Koko Cuan, Siap. kita kedatangan Supra lagi hari ini. Iya, ini Supra cuma beda sama yang kemarin. Karena yang kemarin kan itu kita pakai OTS map dari Bootmod. Nah, yang ini Supra yang ini beda. Kita pakai custom tuning sekarang. Ini OTS? custom tuning yang gue jelasin sama lu kemarin. OTS berarti udah jadi. OTS tuh udah jadi. Kita sebutnya namanya off the shelf map. Ya, Jadi kita tinggal tarik dari server. Tinggal ngambil dari supermarket gitu. Iya, benar. Istilahnya kalau kita bahasa kasarnya itu makanan kaleng. Oke. Nah, kalau ini tailor made, dimasak. Ya lebih mahal dong. Jauh, harganya 2 kali lipat. Jadi hasilnya Hasilnya juga gede, lu bisa lihat. Yang hijau ini OTS map dari Bootmod, stage 2, Octane 93. Yang ini Jordan Tuning, stage 2, Octane 93. Octane 93 di Amerika. Di Octane 93 di Amerika, 98 di sini. 98 di sini, benar. Iya. Kita sebutnya kalau karena ini brand US, jadi kita sebutnya Octane 93. Oke. Hampir 100 Nm lebih. Iya. Gila juga. HP-nya? HP-nya dari sekitar 370-an ya, kemarin ya, 381 sorry. 381 jadi 450. Jadi, Gila. jadi itu bedanya Bootmod sama ini nama tuningannya apa? Paul Johnson, F80 Paul. Bisa cek di Instagramnya, F80 Paul Instagramnya. Oke. Mahal nggak? Ya harganya kayak lo beli Bootmod 2 kali. Oh, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Padahal semuanya sama ya, busnya sama. Enggak, lebih gede. Oh, busnya beda, lebih gede. Beda, lebih gede. Oke. OTS itu karena kita sebut dia can food, jadinya dia harus bisa di semua negara. Jadinya mereka konservatif sekali. Nah, Oke. kalau yang ini kan custom tuning, jadinya kita back to back. Jadi kita habis dyno begini, kita lock, kita kirim ke mereka, mereka lihat. Habis itu kan mereka bisa tahu, oh kondisi kalau gua gini nih,
hasil locknya begini gitu loh. Jadi mereka bisa naik-naikin lagi gitu. Jadi lebih aman juga. Jadi benar-benar tailor made buat mobil ini. Lama dong, tapi bolak-balik. Kurang lebih pengerjaannya 4 hari sampai 5 hari. Oke. Modifannya apa aja? Modifannya cuman pakai air intake MST, terus pakai charge pipe dari FTP. Sisanya full exhaust Armitrix. Oke. Udah itu aja. Udah itu doang? Itu aja. Oke, kok. Tapi nggak test drive lah ya ini. Nggak, ini belum bisa. Soalnya ini hasil ini baru versi satunya dari Paul Johnson. Jadi besok dia akan kirim kita file versi 2-nya dan kita akan tes lagi. Oke. Thank you, Kuku. Siap. Salam dari Trio Macan. Ini barangnya dari kita juga nih, dari Coco Winston nih barangnya nih. Oh, lu yang jualan? Dari Coco Winston, bro gue. MST. MST. Nah ini FTP. Berapa duit? Under 10 juta kok. Intake-nya under 10 juta. Under 10 juta, ya. Charge pipe-nya? Charge pipe sekitar 7 jutaan, seinget gua apa 6 juta gitu. Oke. Ini ya. Ini charge pipe kita pesen yang special order yang warna merah. Padahal pipa doang, men. Harganya sama. Biasa ini lu salahin yang jual lah, kan bukan gua pabriknya, kan gua cuma dealer doang. Kalau yang kalau modif yang kere-kere gini gua pakai pipa sini aja, Reva aja sama aja. Susah kalau charge pipe. Di flange-nya di lokal agak susah, sering bocor. Jadi gua saranin lu beli branded kalau ini. Nggak ada bocuan kok, Bu. Bukan bocuan, bolui. Mau tanya, Matic Innova-nya diapain kok bisa kayak CVT gitu nahan di RPM atas? Pakai itulah. Go Transu kan. Iya, sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya, tapi kayaknya gara-gara busnya gede sih. Iya, busnya gede. Jadi kepaksa naik ke atas. Jadi sebenarnya harusnya nggak kayak gitu, tapi mungkin pada saat proses pemasangan Go Transnya mungkin bolongin lubangnya kegedean. Kegedean kali ya, makanya jadi agak nahan gitu kan. Iya. Oke, selama ini memodifikasi mesin bahasannya nggak jauh-jauh dari mesin diesel, bensin, turbo, NA, konvensional. Kalau di rap pernah remap mobil bensin hybrid? Contohnya kayak Camry, walaupun mesinnya sama-sama 2,5, tapi mesinnya sendiri didesain untuk low power dari yang 2500 non hybrid. Kalau untuk Camry sih hybrid sama Alphard hybrid itu belum pernah. Cuman kemarin kita pernah dapat 3 kali itu GL Mercy yang EQ Boost ya. EQ Boost kan itu hybrid juga, mild hybrid. Nah itu bisa. Bisa. Dan kita juga kebetulan karena di Indo nggak ada 3, misalnya kayak di luar negeri kan kayak BMW nih ada 320i IE, 320e, ada 330e. Nah itu kita juga bisa tuning karena kita ada filenya. Tapi kebetulan mobilnya nggak ada di sini. Iya, jadi mau tuning mobil misalnya Camry hybrid gitu, ya kita tuning mesinnya aja, nggak ada urusan sama baterainya. Iya, tuning Ya mesinnya pokoknya aja, ntar langsung. powernya lebih, tapi powernya lebihnya dari mesinnya, bukan dari mesinnya, baterainya. betul. Baterainya kita nggak sentuh-sentuh, ya kan? Oke, ini banyak nih pertanyaannya. Innova tipe G bukan Reborn. Kalau diganti BBK, fitur ABS bisa dipasang. Oke, ini gue yang jawab. Jadi bisa ABS-nya tetap kepasang karena Avanza gue udah ganti BBK, ABS-nya tetap nggak ada masalah. Oke. Bagaimana mekanisme Transgo yang membuat AT konvensional terasa seperti CVT? Dan apakah mekanisme tersebut dapat diterapkan pada Matic lain seperti Matic-nya Avanza Turbo? Nggak bisa, karena planetary gear-nya beda. Ini udah dibahas di AGS Matic. Ya, jadi transmisi Avanza dan transmisi Innova itu beda. Hilux Revo yang 500 HP menggunakan transmisi KD atau GD? Dia masih pakai transmisi KD, tapi yang udah yang 5 speed. Jadi nggak pakai GD. Itu juga udah dipasang Transgo-nya ada. Diesel yang sudah dimodifikasi berat lebih aman menggunakan ECU standalone atau ECU standar yang disuntik berbagai macam file remap. Pakai ECU standar campur tuning box loh, kayak Monmax sama Aztec. Iya, jadi kalau misalnya diesel masih belum ada standalone-nya sebenarnya ya. Betul. Jadi Kemarin Motec juga agak susah kan tuningnya kan. Iya, jadi di rev aja yang udah bertahun-tahun main diesel, pilihan standalone itu cuma 2, Monmax, Sama Motec. Monmax standalone sama Motec. Monmax itu sangat tidak disarankan untuk harian. Betul. Karena parameter yang dikontrol juga kurang lengkap ya. Iya, Itu cuma sedikit. khusus race doang. Motec oke, tapi ya harganya mahal sekali. Harganya bisa beli mobil. Apakah oli Gardan Innova diganti dengan yang kuat menahan panas? Enggak, sama aja pakai oli biasa. Konfigurasi mesin V lebih baik menggunakan 1 turbo ukuran besar atau 2 turbo ukuran kecil saling bekerja sama untuk mencapai boost maksimal yang setara dengan 1 turbo besar. Biasanya sih kalau kita lihat dari contoh yang ada sih banyak kan pakai 2 turbo. Kalau di V6 atau V8 selalu pakai 2 turbo.
Jadi dia bagi 4-4 atau enggak 3-3. Tapi kalau mau ngincer top power biasanya tetap satu, men. Kalau top power tetap satu, cuman pabrikan banyak kan keluarinnya kanan kiri. Iya. Turbonya 2. Iya. Jadi Biturbo. itu buat bantu respon bawah lah. Betul, buat bantu respon bawah, power band stabil. Power Iya. bandnya stabil, jadi mobilnya nggak tiba-tiba sudden power gitu loh, kayak nonjok di tengah gitu kan, nggak. Jadi linear, tenaganya enak. Oke, ini buat lu nomor 9. Apa yang membuat ZF memiliki kecepatan shifting yang setara dengan DCT? Sebenarnya gua ngerasain sih setara banget sih, enggak sih ya. Gue tetap lebih suka DCT karena DCT lebih raw, lebih nonjok. Terus habis itu kalau ZF tuh karakternya lebih smooth, lebih buat daily gitu. Iya. Ya jadi kalau untuk shifting ZF emang cepet, cuman gue tetap ngerasa DCT lebih cepet. Iya. Dia. Namanya clutch-nya ada 2, nggak bisa ngalahin yang single clutch. Betul. Iya kan? Jadi menurut gua DCT pasti lebih cepat. ZF itu bagus karena planetary gear-nya banyak, gitu Betul, aja. Planetary gear-nya banyak dan bahan-bahan yang dipakai itu udah ya yang bagus lah. Iya udah latest generation lah. Iya, sebenarnya teknologinya sendiri konvensional matic lama. Iya, Matic Iya kan? biasa. Iya. Nomor 10, ini juga buat lu. Apa yang membuat B4820 tidak sepotensial B5830? Silindernya lah sama cc-nya. Iya, silindernya kurang 2, cc-nya kurang 1000. Iya, Iya. itu dia. Karena mesin B itu modular kan. Jadi dari Iya. B38, B48, B58. Nah, itu Iya. sebenarnya menggunakan blok mesin yang sama, piston yang sama, semua sama. Iya, jadi BMW sekarang bikin mobil udah pinter ya. Iya, jadinya Tinggal lebih murah. silindernya disunat 1 atau Betul. ditambah 2 gitu ya. Betul. Dan itu mesin B udah closed deck. Jadinya lebih kuat jauh daripada mesin N. Iya. Untuk mesin KD kalau udah full spec, kalau pakai standalone, apakah harus retune beberapa waktu sekali atau bakal adaptasi seperti ECU original? Terus harganya berapa? Oke. Monmax yang putih nggak dijual. Ini cuma ada 2 show unit di bengkel. Mahal. Ya. Dan kalau misalnya udah full spec, tetap nggak disarankan pakai standalone, kecuali emang pengen khusus turun buat balap. Yang kemarin di sini aja yang Innova putih pakai standalone cuman buat balap, abis balap balik Monmax lagi. Betul. Ya, itu nggak disarankan lah, lebih disarankan pakai Motec. Pajero 2013 biar kenceng, diapain? Remap downpipe. Sama front pipe. Exhaust? Exhaust standar juga nggak apa-apa, soalnya gue nggak gitu suka ya suara apa namanya diesel kalau ganti exhaust sampai belakang agak dengung gitu loh bro. Gue Oke. nggak gitu suka. Dan EGR delete gunanya buat apa? Ya itu biar apa namanya Kepanjangannya dulu. exhaust gas recirculation. Oke. Di delete kita dari ECU kan, kita delete kan, kita udah nggak pakai plakat itu lagi yang tempel di depan kan. Iya. Ya kita dari ECU biar Delete hardware dan software dong. ya kalau di mobil gue sih cuma delete software doang, hardware nggak ada oke. delete. Iya. Oke, lanjut. Kenapa orang jarang main mobil Mazda tipe Skyactiv? Maksudnya main Jarang dioprek. modif gila maksudnya. Iya. Oh iya jarang, karena emang potensialnya biasa aja sih. Cuman kalau untuk remap stage 1, stage 2 sih enak ya Mazda ya. Gue sih Iya. suka. Ya gue bisa jawab nih. Gue bisa, karena gini ya, Skyactiv itu mungkin datang dari pabrik Yang udah terlalu tinggi kan itu. udah terlalu tinggi. Jadi kompresinya udah tinggi. Dia sampai headernya aja udah desainnya udah maksimum ya. Betul. Udah maksimal. Jadi udah 421. 421-nya udah pakai scavenging effect juga. Udah panjang, empatnya keduanya diputar dulu baru ke belakang. Betul. Jadi susah untuk memaksimalkannya. Kecuali kita main Skyactiv yang turbo. Kalau turbo ya udah tinggal naik, CX-9 ya. tinggal naikin boostnya doang. Tapi kalau yang NA gitu, masalahnya dari pabrik tuh udah tinggi banget. Kita misalnya porting lagi mau main ya paling cuma bisa porting, nggak bisa papas lagi orang. Ya, cuman jangan salah, itu di remap aja yang si Skyactiv yang NE itu enak banget loh. Kayak Di Mazda remap 2. Kayak Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-5. Itu enak banget. Apalagi CX-5 yang 2500. Iya, soalnya udah direct injection juga ya. Naiknya Jadi gainnya gede. iya, jadi kalau direct injection itu pasti paling nggak torsinya naiknya bisa gede banget. Ah betul, torsinya gede. Iya, dan irit. Iya, itu nggak bercanda. Om Robert mau tanya seberapa besar pengaruhnya menggunakan ECU standalone dibandingkan remap ECU OEM pada Innova 2KD? Ya ini udah dibilang tadi, kalau urusan KD nggak disarankan pakai standalone lah. Tetap mendingan remap sama piggyback, ya kan? Oke kok, bagusan mana? Ini banyak yang nanya juga, remap atau piggyback? Kalau gue sih lebih prefer remap ya, karena remap itu kan dari file standar mobil lo, kita Iya. tarik, kita modifikasi, kita masukin lagi ke mobil. Jadinya itu lebih
riskan errornya lebih sedikit. Dan gini loh, kalau bisa PG back itu kita kayak misalnya di mobil Eropa kita pasang. Nah itu berasa bedanya cuman di RPM pas mobilnya ngebus. Pas yang di bawah RPM mobilnya ngebus nggak ada bedanya sama standar. Gue tambahin ya, tetap bagusan remap, karena remap itu kita Parameter lebih banyak. iya, kita merewrite ulang, ditulis ulang parameter dari di ECU-nya tersebut. Betul. Jadi mobil itu pada saat disetir lebih natural. Betul. Ya kan? Kalau piggyback itu kan kita nipu. Misalnya Betul. Nipu sensor. ya, misalnya yang parameter mobil ya anggap aja parameter A gitu, maksimumnya di 100. Tapi dengan kita taruh piggyback itu nipu ECU-nya bilang ini masih 80 loh. Betul. Akhirnya ditambahin lebih lagi supaya bisa nyampe 100, padahal aslinya udah 120. Ya padahal aslinya udah ngelewatin ini. Udah ngelewatinnya itu, makanya bisa gain powernya di situ. Tapi kalau mobilnya ditipu terus ya itu, makanya tadi lu bilang itu Ada kan error. suka error, Iya. suka CE keluar. Mobilnya ngelawan, mobilnya Iya, ngelawan. nggak natural Nggak gitu. natural. Jadi kalau misalnya punya duit lebih ya lebih baik remap. Iya. Lagian harganya sekarang juga udah mirip-mirip. Ya udah mirip-mirip satu ringbox bener. Ya cuman kalau kita kalahnya remap kita nggak bisa dijual lagi. Iya, betul. Jadi Iya. kalau misalnya mobil yang mau dijual ya pilihannya dijual sama remapnya atau distandarin. Betul. Dan disandarin kan nggak dapet duit. Iya. Ya kan? Malah mau standarin masih bayar lagi. Iya harus bayar lagi. Iya, kita. kalau Tapi ya bayarnya ya cuman berapa nggak full. Iya, kalau misalnya pakai piggyback ya lu bisa copotin misalnya dashteknya, lu beli mobil baru, bisa dipasang di mobil barunya. Dia ya tinggal kan? beli harness. Iya. Rambo. Kamsia, ha, Kamsia. Rambo ditunggu pizzanya Rambo. Oh, lima dong, lima. Wah, ada yang ngeposin, bos. Oh. Gila, 5 pizza. Ini siapa yang beliin? Ada, Pak Bos. Ini Pak Bos nih. Pak Bos ini. Oh iya, dia nggak mau disorot ya. Makasih, Pak Billy. Oke, ganjel wastegate, efek jangka panjangnya apa? Ya paling umur turbo berkurang, ya kan? Iya, nama ganjel wastegate kan ujung-ujungnya buat naikin boost. Iya naikin Iya bus. kan? Ya palingan Ya umur udah. turbonya lah. Umur turbonya berkurang Iya umur gitu. turbo berkurang. Udah. Tapi ya kalau misalnya ganjelnya masih dalam tahap aman, oke lah harusnya ya. Ya kalau lo ganjel tipis-tipis masih oke lah ya. Oke, Innova Reborn buat spek lintas kota selap-selip, kadang tenaga bawahnya kurang. Mending ganti turbo atau remap? Remap aja, nggak usah ganti turbo. Kalau misalnya kita ngomongin tenaga bawah ya. Soalnya kalau kita ganti turbo, bawahnya turun. Iya, Karena karena turbo malah tengah ke atas. ya turbo yang gede ya pasti Lagi. lebih nge-lag. Betul. Iya, kalau mau selap-selip di tengah kota atau lintas kota, Pakailah mendingan- turbo standar. Iya, turbo standar lebih kecil tapi di remap. Jadi Betul. bawahnya Tetap ngisi. RPM 1500 sudah peak gitu ya. Lu sekarang dong pertanyaan. Ini yang ditanya. Enggak, lu tanya itu dong, tanya pertanyaan lain dong. Seminggu kalau karaoke berapa kali kok gitu. Oh. Koko, gila nih ada yang beda lagi hari ini. Apa ya? Lu tiap hari ganti-ganti jam, Koko. Ya, habis nggak punya watchfinder di rumah gimana? Oh, nggak punya watchfinder. Jadi tiap hari digilir biar nggak usah nge-wind. Jadi di-wind secara natural. Iya betul. Kan Gila. biar jamnya juga lebih sehat. Nggak takut baret dibawa ke bengkel? Enggak lah, nanti kan bisa dipoles ini. Bisa dipoles. Gila. Cuman gua jarang kebentok sih. Oke. Iya. Ya soalnya kerjaan lu alus nge-remap doang soalnya. Ya paling kebentok interior mobil nggak inilah ya. Oke, Apa? tolong netizen komen di bawah kalau misalnya mau melihat koleksi jam Koko Cuan yang lain, dia pasti bakal keluarin semua satu-satu. Ntar di konten kita berikutnya akan terlihat. Nah, Sekarang kita udah jawab pertanyaan yang di video ya, jadi kita mau ngalur ngidul ke tempat yang lain. Lu kalau hobinya apa, Koko? hobinya. Ya, Hobinya selain di bengkel, kalau misalnya lagi nggak di bengkel, lu mau relax gitu, yang lu enjoy gitu ngapain? minum-minum santai gitu kan maksudnya. Minum santai. Oke, ya di bengkel lu juga ada minum. Selain di bengkel lah. Karaoke. Oke, karaoke bener atau karaoke nggak bener? Bener dong. Oh, karaoke bener. ditemenin. Oke. Bagus suara lu. Ya nanti denger aja. Nggak, sekarang dong coba. Nggak bisa. Coba Nggak nyanyi. bisa. Lelaki buaya darat gitu. Malu liat muka lu gua drop Jack, liat muka lu drop. Nggak Bangke. bisa. Kalau sebelah gue lawan jenis mungkin bisa keluar. Oh, oke. Ini berarti gua tahu yang cocok buat nemenin lu siapa? Siapa tuh? Si Rambo.
Rambo itu selalu dikelilingi wanita-wanita cantik, men. Oh, nih Rambo nggak pernah ajak-ajak gua nih beginian. Oke, nih. ntar akan kita, Gua tagih loh. iya, akan kita aturkan lah. Gua tagih si Rambo nih. Oke, kalau hari Sabtu Minggu ngapain? Hari Sabtu Minggu sih biasanya kalau hari Sabtu paling dinner sama teman-teman gitu. Kalau hari Minggu ya keluarga lah. Gila, keluarga cuma dikasih 1 kali seminggu. Oh enggak, kan hari biasa juga pagi kan ketemu anak, malam ketemu anak istri juga kan. Iya, kita pinter bagi waktu kok. Oh, oke. Anak lu nggak ada yang demen otomotif kayak pengen, kok papi mau ikut ke bengkel gitu, mau ikut ngebut atau gimana? Belum sih, mungkin masih kecil kali ya. Nanti Udah mungkin gede anak lu. Umur berapa anak lu? Anak gua umur 7 tahun Sama? sama 3,5 tahun. Oke, dua-duanya cowok kan? Dua-duanya cowok. Oke. Iya. Bini lu bikin apa, Koko? Dia setuju nggak dengan bisnis lu yang tiap hari ke bengkel? Gini ke bengkel ini nggak sehat loh. Kenapa? Debunya kemana-mana cuy, ngisep CO2, knalpot, debu. Habisnya gimana Koko? Ini yang saya bisa cuma begini. Oh, makanya lu beli masker yang bagus. Iya. Iya kan? Teddy sampai ikutan. Iya, biar disaring ya. Karena dulu tadi pas tuning diesel aja sampai rumah batuk. Masker hitam. Dahaknya hitam semua, men. Gila. Ini sangat berbahaya itu. Itu bahaya loh itu. Untungnya kan gue nggak tuning diesel. Jadi gue nggak, kalau Teddy lagi ngegas diesel kan gue di kantor. Oke. Lu nggak mau nambah anak, Koko? Enggak lah, tunggu Koko Robert dulu kali ya, anak nambah baru kita Oh gitu kan. pikirkan. Gue single, Koko. Oh single? Iya, gua nunggu lu deh ngajakin gua karaoke. Bangsat. Tapi lu yang bayar ya? Jangan. Lu malu sama jam lu minta bayarin gue ya. Bangke. Santai. Kok ini jamnya berapa gram yang ini? Kemarin kan 380. Ini tebel banget nih. Ini tebal, cuman nggak gitu berat. Oh gitu. Ini tipe jam apa ini? Dipsy, Rolex Dipsy. Diameternya berapa? Biasa orang ngomongin diameter ya. Ini 44 mili kan? Gede dong. Gede, terus dia agak tebal karena dia punya helium gas nih untuk dikeluarin kalau misalnya nyelam ke dalaman. Oh, oke. Lu demen diving? Enggak sih, gaya diving aja. Oh, gaya diving. Gaya Iya. doang. Iya. Kalau di ketemu laut gue takut. Gila. Gaya nomor 1 ini. Yang penting gayanya kayak diver. Oke, siap. Iya, cuman kalau ditanya bisa diving apa nggak bisa. Nggak doyan laut. Oke. Ada lagi? Udah setengah jam nih. Udah setengah jam lebih dikit. Udah cukup lah ya. Udah cukup ya. Kita oke buat yang Masih mau minum lagi di kantor? Oke, siap. Jadi ini preview kemarin kan kita 1 jam terus bersama Santokia. Jadi ini buat yang minta yang bersama Koko Cuan, ya ini kita kasih preview sedikit, kurang lebih Setengah jam. Iya, Koko Cuan ini kayak gini lah kalau menjawab pertanyaan. Makanya tadi gue udah nggak cuman ngomongin soal bengkel juga, tapi nanya-nanya soal kehidupan pribadinya juga, ya kan? Tipis-tipis lah ya. Iya, tipis-tipis. Jadi kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih banyak lagi, ya Koko Cuan is willing to answer. Tinggal komen aja di bawah apa. Ntar di sesi berikutnya kita bikin satu konten khusus tanya jawab dengan Koko Cuan. Ya, tapi pertanyaannya boleh apa aja? Boleh apa aja nih? Pribadi, boleh soal mesin, boleh soal BMW. Bebas lah ya. Kita jawab sebisanya lah. Oke, pokoknya nomor 1 mobil Eropa dulu lah ya. Lu lebih ahli mobil Eropa ya kan? Mobil Eropa, remap. Terus apa lagi? Jam, boleh nanya soal jam? Boleh. Boleh. Terus sepeda boleh dong. Sepeda boleh. Oke, terus kacamata. Sip. Soal minuman boleh. jenis-jenis wine, tequila, Whisky, vodka yang whisky. enak tuh berapa, budgetnya berapa, pengennya rasanya gimana gitu ya. Lu ahli ya. Enggak sih, bukan ahli, cuman kita sering belajar aja. Oke, tempat karaoke yang dimana yang asik, yang DC-nya nggak terlalu gede, yang kualitasnya oke, yang girlfriend material, gitu-gitu. Lu ketawa lu? Ya enggak apa-apa, gila Oke, aja. yang lu bisa kasih rating lah, kira-kira yang aman buat dompet berapa dan Oke. aman dari gerebekan polisi, aman dari yang bisa nambah. Ada apoteknya buka mungkin. Oh enggak, sorry kita Oh enggak, nggak main apotek. Oh, stamino enggak? Enggak. Kita cuman minum dong. Lu tahu apotek Koko? Ulah bangsat. Oke. Apa nih? Bilang thank you dong. Thank you netizen. Oh, iya. Sampai jumpa. Jangan lupa tanya gua gitu dong lo. Thank you netizen. Sampai jumpa lagi kita ke next episode. Gua tunggu. Gua tunggu pertanyaan-pertanyaan lu sambil notot. Anjing. Gua tunggu pertanyaan lu.
Oke, siap Koko. Rrr. Robert. Nah, Udah lah. Pizza tuh. oh, siap. Pizza. Asik. Siapa ini? Oh, Sing, Kenalin dong. Kenalin dong. Sing. Sing. HyperSync Sing. 7. Nah, Oke. HyperSync 7 nih. Bisa guys. Ini Oh, punya bengkel. iya ini yang punya NOS Indonesia. NOS lu beli sama dia. Oh, serius? NOS apa lagi? WMI, Snow Performance sama Snow apa? Performance ya, IM. MSD, AM, Oke. Di mana bengkelnya? di Pasar Baru, di Pasar Baru, Jalan Laut Se, Pasar Baru, Lautse. Jalan Lautse. Jalan Laut Se, Oke. Pasar Baru. Lu yang ngapain ke ref? Lu yang ngapain ke ref? Habis kita pasang turbo nih mobil tua nih si Prado. Oh, gila. Iya, naik 120 HP doang sama Teddy. Oke. Memang mantep rev engineering tuh. Jadi namanya Hyper Rev nih kalau misalnya. Iya, dulu namanya Hyper Rev. Iya, sekarang namanya Rev doang. Terus kalian, lu diracunin apa sama Koko Cuan ini? Kok jadi kayak merah-merah gini mukanya? Oh, habis minum air Habis aki ya lapar. Lapar. Oke, siap. Sikat Koko. Iya kan? Ini Koko Billy yang beliin. Lu harus Ini- bilang thank you Koko Billy. Ini Koko Billy dari Lampung. Lagi pasang paket turbo buat Fortuner VRZ-nya. Iya. Nah, ini lihat tuh. Tahu nggak kemarin dia kesini bilangnya apa? Kenapa pengen ke ref? Jawaban nomor satunya apa? Apa? Mau ketemu Koko Cuan. Iya kan? Iya, iya. Nggak bohong dong gua. Nah, nggak bohong. Nomor Emang, satu, nomor satu mau ketemu Koko Cuan karena dia udah tiap hari nontonin lu. nomor 2 mau ketemu Koko Robert. Kagak lah. Nomor 2 dia mau remap. Gila. Muncrat tadi muncrat. Sampai gitu ya. Tadi muncrat, Bos. Jadi kapan? Gue terakhir diajak sama Rambu. Nggak bener Rambo ya. Peler dia. Habis. Hancur. Hancur. Ngapain dia? Kayak zombie dia. Muntah-muntah di mobil? Males kalau itu males. Males. Coba. Iya. Akhirnya gue nyetir Belum pulang. bisa main sama gua kalau gitu. Nah, oke. Siap. Kalau udah Rambo udah kuat, kita pergi bareng. Kalau dia udah kuat bener namanya kayak Rambo, kan kita mesti Rambo di jalanan sama Rambo pas lagi acara malam kan beda kan? Iya. Nah jadinya kalau dia udah jadi Rambo di malam-malam, baru main sama gua. Iya. Lapar cuy. Lapar. Gue gak bakal cut ini. Jadi biar orang lebih familiar dengan Koko Cuan dan kepribadian aslinya. Ya kalau kita di konten ngomongin mobil nggak serius terus bosan ya. Kita akan melihat untuk yang sering. Soalnya tiap hari ketemu mobil kan, jadi Iya. bosen ngomongin mobil mulu. Ya. Dan jadi untuk ya yang senang. Enggak gua gigit ya? Oke. Gua gigit. Oke. Tadi lu bilang double dip. Ya, nggak double dip. Skinny dipping with Koko Cuan. Vince. Oh di Vince. Di Vince. Nanti ada Holy Wing, lebih gede lagi daripada Vince. Oke. Selain Vince ada Mississippi, Enggak, kita tunggu Holy Wing nanti. Kudeta, Enggak, kita tunggu Holy Wing. Pothead, Enggak, nyetir ke sana. gue setia bro. Setia. Yang punya temen lu ya? Iya. Istrinya udah cium lu juga? Kayak yang punya. Janganlah kayak lah. Gitu. Yang terakhirnya baru lu cut lah. Hah? Gimana? Enggak lu ngomong.